Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maisha Gaisani dengan NIM 23553131098. Di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah aplikasi keteknisipelan 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan step by step dalam merancang permodelan gedung 3 lantai. Nah, dalam mengerjakan permodelan gedung 3 lantai ini, saya menggunakan aplikasi SAP 2000, dan di sini sebelum ke aplikasi SAP 2000 kita bisa lihat denah rencana dari gedung tersebut. Nah, maka dari itu kita langsung buka saja SAP 2000-nya. Nah, di sini kita pakai new model. Selanjutnya pakai 3D frame. Nah, di sini kita number of story-nya 3, 2, ini tuh X tuh yang ininya, dan Y-nya itu 3. Nah, untuk ini kita pakai 4, 5, sebentar, 4, 5, 6. Nah, ini oke. Nah, apabila tampilannya sudah seperti ini, maka sekarang kita harus tentukan si material-materialnya. Caranya yaitu klik define, langsung di sini ada material. Nah, di sini kan kita tuh butuh FC prime 30 MPa sama 25 MPa. Maka dari itu kita add copy of material aja. Nah, kita ini ganti namanya jadi yang 30 MPa. 30 MPa. Nah, ini yang bawahnya juga kita ganti jadi 30 MPa. Nah, di sini kita satuannya pakai Newton milimeter. Nah, Newton milimeter. Nah, ini warnanya bisa kalian ganti-ganti. Saya mau pakai warna ini. Oke. Nah, di sini nah ininya kita ganti karena pakai 30 MPa jadi 30. 30 juga. Nah, setelah itu yang diganti itu adalah modulus elastisitas atau E-nya. Nah, di sini kan rumus modulus elastisitas itu 4700 akar Fc prime. Maka dari itu 4700 akar 30 MPa itu hasilnya 23.452,953. Kita klik dulu sembarang di sini dan si nilai G-nya ini otomatis berubah jadi seperti ini. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kita klik OK. Nah, setelahnya kita add copy lagi karena kita mau bikin yang 25 MPa. Nah, ini untuk warnanya kita ganti aja biar membedakan. Ini juga ganti. Satuannya masih Newton milimeter. Nah, buat modulus elastisitasnya itu kalau 4700 akar 25 itu adalah 23.500. Kita ganti. Nah, ini kita ganti juga jadi 25. Ini juga 25. Oke, kalau udah kayak gini kita oke aja. Nah, yang terakhir ini kita harus masukin si budget tulangannya. Nah, si kelas budget tulangannya itu kita pakai BJTS 420B. Nah, di sini kita add new material. Ininya udah. Nah, ininya tuh pakai yang rebar. Ininya udah grade 60. Oke, pakai ASTM A61 wait. A615 tadi tuh. Iya, benar. Udah benar. Nah, sekarang kita ke modify. Nah, di sini kita ganti namanya jadi BJTS 420B. Ini warnanya bebas, kalian mau ganti apa. Nah, kalau udah kayak gitu, kita tuh harus masih di modify data-datanya ini. Nah, di sini tuh kita pakai Newton millimeter, udah benar. Nah, ini si modulus elastisitasnya kita pakai 200.000 maksudnya. 200.000.
Nah, buat si ininya, si EV-nya, kita pakai 420, FU-nya kita pakai 525. Nah, kalau FYI ini mengikuti 420. Aduh, ininya 525. Nah, kalau misalnya udah, ini berarti udah sesuai, kita oke aja. Nah, kalau misalnya material udah beres, sekarang kita ke frame sectionnya. Di sini kita ke section properties, terus kita pilih yang frame section. Nah, di sini kan masih kosong, sedangkan kita itu buat frame section tuh butuh bikin kolom, balok dan kolom gitu. Dan balok pun itu ada 3 ukuran, yaitu 25 per 45, 25 per 50, dan 30 per 60. Untuk kolomnya itu hanya ada satu ukuran, yaitu ukuran kolom 40 per 40. Nah, di sini kita pakai add new property. Nah, ini kita yang pertama itu jangan lupa rubah frame section property type-nya. Nah, di sini tuh kita pakai yang konkret. Nah, di sini baru kita ke yang rectangular. Di sini saya mau bikin dulu yang balok 30 per 60. Nah, di sini dipnya kita pakai yang 0,6, ininya 0,3. Nah, buat ininya, buat si materialnya kita pakai 25 MPa. Nah, udah gitu kita klik yang Concrete Reformment. Nah, di sini kita pastiin ininya pakai yang BJTS 420. Terus ini buat design type-nya kita pakai yang beam. Buat top sama bottom-nya udah benar kayak gini. Terus kalau udah kita oke aja. Nah, kalau misalnya udah, eh, ini kita set modifier-nya. Karena ini tuh adalah balok, dan pada modul juga sudah dijelaskan kalau setiap kondisi itu memiliki reduksi momen inersia. Nah, balok itu kondisi momen inersianya itu terdapat eh, di yang aksis 3, yang moment of inertia about 3 axis. Nah, di sini tuh kita pakai faktor reduksinya itu adalah 0,35 untuk balok ya. Nah, kalau udah gitu kita oke. Nah, kalau misalnya udah, kita lanjut oke aja. Nah, di sini kan kita otomatis sudah memiliki properti balok. Nah, di sini tinggal kita add copy of property aja. Nah, di sini kita bikin yang balok 25 per 45 dulu. Di sininya kita 0,45, di sininya 0,25. Ininya 25 MPa. Kalau ini udah sama, kita display colornya kita warna apa ya? Hmm, ini. Oke. Nah, kita udah punya yang 25 per 45, terus kita add copy of property lagi. Di sini kita bikin yang 25 per 50. Uh, nah, di sini kita 0,5. Ini 0,25, 25 MPa. Ininya udah sama, display colornya kita ganti jadi warna ini. Nah, karena balok itu tiga-tiganya udah kita buat, nah sekarang kita bakal bikin kolom. Nah, kolom ini kita bikin add new property lagi. Ini yang konkret udah benar, rectangular. Di sini kita pakai K itu kolom 40 per 40. Di sini 0,4. Di sini juga 0,4. Nah, untuk kolom kita pakai yang 30 MPa. Nah, selain itu, kita juga untuk kolom harus set modifiernya. Nah, di sini tuh kalau kolom itu si faktor reduksinya itu ada di moment of inertia about two axis dan moment of inertia
about 3 axis. Nah, untuk faktor reduksinya itu untuk kolom adalah 0,7. Jadi kita ganti aja 0,7. Ini oke, kalau misalnya udah gitu. Nah, selain itu kita juga harus edit di concrete concrete reinforcement datanya. Nah, di sini kita pastiin pakai BJTS 420B. Nah, selain itu ini kita pakai kolom, udah benar. Ini rectangular, ini tees. Ininya 0,04 untuk clear cover for confinement bar-nya. Ini udah sama. Nah, ini udah. Kalau misalnya udah, kita oke aja. Terus buat display color-nya, saya mau pakai warna eh, ini aja. Oke. Nah, kalau misalnya udah, ini kita oke. Nah, ini kan sudah. Kalau misalnya sudah, untuk frame properties-nya, kita oke. Nah, selanjutnya kita bikin plat lantainya. Nah, di sini tuh kita ke define, terus kita ke section properties, terus ini ada area section. Nah, di sini kita mau buat plat lantai ukuran 13 cm. Nah, wait. Kita add new section. Ini ganti namanya jadi 13 cm. Nah, untuk ininya kita pakai type-nya yang shell pin. Terus untuk ketebalannya itu kita kan pakai yang 13 cm. Nah, ini kita pakai 25 MPa. Kalau misalnya udah, kita klik OK. Oke juga. Nah, di sini tuh kita udah masukin semua si frame sectionnya. Nah, sekarang kita tuh klik kanan aja, terus kita edit datanya buat kita tuh mengedit si ukuran-ukuran dimensi-dimensi si gedung tersebut. Biarkan kita sudah memiliki gambar denah, maka dari itu kita sesuaikan dengan gambar denah. Di sini kita bisa edit grid data. Nah, udah gitu kita modify show system. Nah, di sini jangan lupa pertama-tama itu kita harus klik yang display as grid as spacing. Karena kalau misalnya ini lupa diklik, ukuran yang bakal muncul itu pasti bakal aneh dan bakal nggak sesuai sama yang udah kita desain. Nah, di sini untuk X grid data, untuk di grid A, berarti di sini, nah grid A tuh yang ini, kita spacing buat yang A itu 6,9. Nah, untuk yang B-nya itu kita spacing 4,7. Nah, untuk yang di Y grid data, ini tuh untuk yang satu ini, kita tuh pakai 3,8. Untuk yang grid 2 itu kita pakai 5,7. Untuk grid 3 itu kita pakai 2,8. Nah, untuk yang Z grid data ini udah gak usah diubah lagi. Ini udah 4 semuanya 4 meter. Nah, langkah terakhir yaitu kita harus klik yang glue to grid line. Nah, kalau misalnya udah gini, kita oke. Ini oke aja. Nah, dan otomatis nanti bakal seperti ini. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, kita itu harus ganti si frame sectionnya tuh, si jenis-jenis frame-nya tuh menjadi frame yang udah yang maaf, frame yang sudah ditentukan gitu. Di sini kan masih frame-nya belum jelas untuk apa-apanya. Maka dari itu, kalau misalnya udah, kita tuh pertama-tama kita harus klik yang XY. Nah, di sini ini untuk eh, XY Z12. Aduh. Nah, di sini tuh kita klik batangnya. Kita ke yang paling bawah dulu.
Nah, ini yang 4. Kita ganti si baloknya. Nah, di sini itu kita blok dulu yang ini. Yang itu kita blok dulu. Terus yang ini, sebentar. Ini terus kita tuh ke assign, terus ke frame, terus frame section. Nah, di sini ini tuh kita pakai yang B30/60. Oke. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya, kalau di sini tuh masih ada yang pakai frame-nya tuh yang FSEC1. Nah, di sini tuh kita tuh harus ganti. Nah, untuk ini saya blok dulu. Ini juga. Nah, ini kita ke assign, terus frame, pakai yang 25/50. Terus kita apply, terus oke. Nah, untuk yang ini, kan masih, oh tadi belum saya ini, nggak keklik. Ini tuh pakai yang frame 30/60. Kita apply, terus oke. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, eh, langkah selanjutnya itu kita bisa replicate si yang ini dan yang ini. Karena kita tuh kan mau membuat denah yang seperti ini, jadi di sini tuh ada tambahan balok. Nah, kita klik dulu yang ini, kita ke edit. Nah, di sini ada replicate. Nah, untuk kan kita mau menggeser ke sebelah sini, otomatis sejauh 1 meter. Otomatis di sini kita klik di DX-nya 1, untuk number of datanya juga 1, karena kita ingin mengcopy hanya 1. Nah, kalau misalnya udah, kita apply. Nah, oke. Selanjutnya untuk yang ini, kita edit lagi, terus ke replicate, terus nah di sini itu adalah karena kita menggesernya mau ke sebelah kiri, maka dari itu kita pakainya minus dan sejauh 1,9. Nah, untuk ininya juga masih sama. Kita apply. Nah, oke. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, kita bisa bikin balok anak lagi. Di sini tuh kita bisa bikin balok anak lagi untuk membuat yang ini. Nah, yang ini balok anaknya, ini juga balok anaknya. Nah, di sini kita ke sub 2000 lagi. Kita klik ininya, yang ini. Nah, di sini kita sectionnya pastiin kita pakai eh, yang mana ya? Yang B25/45. Nah, untuk ininya kita continuous. Terus number of beam-nya udah benar. Eh, Lokal aksisnya ini 1. Number of beam udah. Terus number of beam-nya kita 1 juga. Paralel Y. Nah, udah. Kalau misalnya gini, kita langsung klik aja di sini yang pertama. Terus yang kedua di sini. Maka hasilnya bakal seperti ini. Kita udah bikin yang ini. Nah, setelah itu kita bikin lagi yang ininya. Nah, yang balok anaknya ini kita tinggal klik lagi aja di sini, di sini, dan di sini. Ini kita pakai yang balok 25/45. Nah, udah gitu kita tuh harus bikin yang arah X or T. Nah, buat di sini, di sini, di sini, dan
di sini. Lanjut, kita bakal kan ini tuh si balok ini tuh terpisah, yang harusnya nyatu ini tuh jadi terpisah. Maka dari itu kita klik dua-duanya, terus kita ke edit, di sini ada edit line. Nah, kita join frame-nya. Maka dari itu si balok ini tuh udah nggak terpisah lagi. Nah, selanjutnya kita blok yang dua ini. Kita cek dulu apakah ini udah benar ukurannya balok 25 per 45. Di sini kita ke frame section. Oke, sudah benar. Ini apply lagi. Kita cek lagi. Oke. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, kita bikin, kita cek dulu deh. Ini udah benar belum ya? Kalau anak udah benar. Oke. Nah, sekarang kita bakal bikin pengaplikasian si plat lantainya. Nah, di sini tuh kita kalau untuk plat lantai itu pakai yang ini, yang tools yang di pinggir, yang draw rectangular area. Nah, di sini kita udah benar pakai yang 13 cm. Nah, di sini kita klik aja dari sini ke sini, dilanjut lagi dari sini. Ini nggak usah guys. Kita di sini, sorry. Kenapa ini nggak usah? Karena nanti ini tuh tangganya. Nah, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Kita lanjut aja. Nah, untuk yang ini kita sekaligusin karena tadi tuh si baloknya udah kita join. Nah, untuk yang lainnya kita gini aja. Ini kita lanjut. Nah, oke. Kalau udah, kita X dulu, terus kita ke sini. Nah, kan bisa dilihat ya, ini tuh jadi kayak gini. Ini kita klik edit, terus edit area, terus ini apply. Nah, oke, kita ubah ini karena ini tuh dapat mempengaruhi nanti di distribusi beban ke baloknya. Kalau misalnya yang tadi ini tuh eh, tidak dipisahkan seperti ini. Nah, apabila sudah seperti ini, kita bisa eh, blok semuanya. Terus kita ke edit, terus kita ke replicate. Nah, di sini tuh ininya tuh pakai dx-nya 0. Nah, ini tuh kita pakai 4. Dan ini tuh 2. Ini tuh buat nge-copy ke lantai selanjutnya dan selanjutnya. Ini kita apply. Terus kita oke. Nah, kalau misalnya udah gini, kita lihat di 3D-nya. Oke, nah ini kan masih kayak gini. Kita ke general option, terus kita pakai yang extrude, apply. Nah, ini bisa kita lihat bentuknya seperti ini gitu. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, kita kan tadi belum mengubah oh iya, tadi saya belum mengubah keseluruhan dari si XY. Saya itu baru merubah yang ini doang. Di sini tuh kita bakal lihat dulu ke, tapi karena ini udah direplicate, seharusnya ini udah berubah jadi frame sectionnya sudah sesuai gitu. Baik, dilanjut. Ini untuk keseluruhan lantainya, baloknya sudah saya benarkan.
Nah, dilanjut sekarang kita bakal edit kolom. Tadi kan kita sudah membuat plat, lantai, dan juga balok, maka sekarang kita edit kolom dengan mengubah tampilan ke exit view. Nah, di sini kita ada ini kan kolom-kolom yang masih jenis ini tuh FSEC1. Nah, ini kita blok aja semuanya. Kita ke assign seperti biasa, terus ke frame section, terus kita ganti ke kolom 40 per 40. Nah, ini kita lakukan ke seluruh apa namanya, ke seluruh lantai. Nah, ini kan di yes 9. Nah, ini kita klik lagi. Kita ke assign frame section. Nah, kalau misalnya sudah, kita apply. Nah, di sini kita bakal identifikasi tipe peletakan. Nah, di sini kita ke action lagi. Kita ke elevasi 0, di sini kita blok semua. Terus kita ke assign. Terus ada join. Nah, di sini kita pilih yang restrain. Nah, di sini tuh kita pakai yang jepit. Di sini kita apply. Oke. Nah, sekarang ini kita bakal mengidentifikasi diafragmanya. Nah, di sini kita tuh ke define, terus ada join constraint. Nah, di sini kita pilih yang ininya tuh diafragma, terus add new. Nah, di sini kita pilih seperti ini, z axis. Oke. Ininya global, udah benar. Ini kita oke. Terus kita add new lagi aja. Ini kita oke. Sampai bikin 3. Nah, kalau misalnya udah ini, kita oke aja. Selanjutnya kita ke setiap lantainya. Nah, di sini tuh kita harus mendefinisikan diafragma dari setiap lantainya. Jadi kita ke lantai yang ini. Nah, ini berarti lantai 1. Kita pakai blok semuanya, terus kita ke assign, terus kita join, terus di sini kita klik constraint. Nah, di sini kita pakai ini yang pertama. Oke, lanjut kita ke lantai yang atasnya, lantai 2-nya, kita blok lagi, ke assign, terus ke join, terus ke constraint. Di sini pakai yang diafragma 2, play juga, close. Ini kita ke lantai ketiga. Kita blok juga semuanya. Kita pakai yang 3 ini. Baik, untuk permodelan gedung 3 lantai ini sudah selesai sampai step yang terakhir, yaitu mengidentifikasi diafragma dari setiap lantainya. Maka dari itu, tampilannya kita bisa lihat seperti ini. Nah, untuk membedakan antara objek-objeknya, antara balok 25 per 45, balok 30 per 60, kita bisa klik yang ini, set display option, terus ke general option. Nah, di sini kita bisa pakai yang section.
Nah, di sini saya mau pakai extrude karena biar terlihat lebih real aja si permodelan pembangunannya. Nah, apabila sudah, nanti tampilannya akan seperti ini. Bisa terlihat perbedaan-perbedaan di mana saja. Di sini pakai balok 30 per 60, di sini pakai balok 25 per 60. Jadi kita bisa lebih jelas melihat perbedaannya di mana saja karena kita juga pada saat menginput materialnya kita sudah memasukkan warna apa saja yang akan dipakai untuk eh, objek tersebut gitu. Nah, maka dari itu apabila sudah selesai kita save aja. Di sini kita save as. Nah, di sini kita pakai judul aja. Oke. Okay. Nah, apabila file sub 2000 kalian ini sudah di-save, maka dari itu untuk permodelan gedung cukup sampai sini dan untuk pembebanannya ada di tugas selanjutnya. Sekian untuk video tugas aplikasi ke teknik sipilan 2. Saya Maisha Gaisani, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.